Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Sahabat Abqari dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Markas Abqari, channel yang membahas seputar ilmu faraid atau ilmu mawaris dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Abqari dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat Abqari kita, yakni pertanyaannya seseorang wafat ya. Kan di sini pertanyaannya ayah ibu sudah wafat. Ayah ibu sudah wafat, maka kita anggap aja satu, karena mestinya dia mesti satu-satu. Ketika seseorang wafat, ayah siapa saja ahli warisnya, atau ibu siapa saja ahli warisnya. Oke, dalam pertanyaan ini dia sebutkan dua-dua. Mungkin kita anggap satu-satu lah, kan nggak mungkin juga secara keduanya meninggal secara bersamaan, mungkin juga sih, cuman biasanya satu-satu gitu ya. Kita anggap yang wafat dulu adalah istri dulu, sudah selesai, pembagian warisnya sudah selesai, ahli warisnya siapa saja sudah diselesaikan. Kemudian sekarang yang terakhir meninggal adalah ayah. Ayah ini punya harta 1 miliar. Oke. 1 miliar. Nah, ini kasus yang akan kita selesaikan. Hartanya 1 miliar. Oke, kita hapus. Kemudian dia mempunyai anak. Setelah ayah meninggal tadi, dia mempunyai ahli waris 4 orang. 1 orang. Ini anak laki-laki. Oke. Kemudian yang kedua, anak perempuan. Ya, ketiga, anak perempuan lagi. Yang empat, anak laki-laki. Oke. Berarti ketika ayah tadi wafat, inilah ahli warisnya. Ketika ayah tadi wafat, ini ahli warisnya. Kalau ada yang lain, maka ayahnya sudah pasti sudah tua, karena ini sudah punya cucu ya. Yang anak pertama ini, kan tadi kan ketika ayah wafat dia 4 orang ahli warisnya. Oke. Kemudian kalau sudah ada anak laki-laki, ada anak perempuan ya, anak laki-laki, ini anak perempuan lagi, anak laki-laki lagi, maka seluruh ahli waris yang lain bisa kita pastikan terhalang daripada mendapatkan warisan. Artinya termahjub oleh keberadaan 4 orang anak laki-laki, 4 orang anak ini, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Kecuali seandainya di sini ada mayat ini masih mempunyai ayah ibu, itu bisa mendapatkan warisan. Tapi dalam kasus ini mayat sudah tua ini, karena sudah punya cucu, maka mayat hanya meninggalkan ahli waris keturunan anak laki-laki dan anak perempuan. Maka ini sangat mudah menyelesaikannya. Anak laki-laki kan 2 orang laki-laki dan anak yang terakhir laki-laki. Dan anak laki-laki itu kan bagiannya 2 kali bagian anak perempuan. Lidzakari mithlu hadzil untsayain. Berarti anak laki-laki dihitung 2, anak laki-laki ini dihitung 2, anak perempuan hitung 1, hitung 1. Kita totalkan, kita tambahkan, totalnya berapa? 2 tambah 1 3, tambah 1 4, tambah 1 6. Ya kan? Sama dengan 6. Maka harta langsung saja dibagi 6. Kalau 1 miliar tadi udah 1 miliar dibagi 6 menggunakan kalkulator. Kalau seandainya kita gunakan kalkulator ya, 1 miliar 1 miliar dibagi 6, maka 1 miliar dibagi 6 sama dengan 166 66666. Nah, 166 juta dikali kalau dikali 6 sama dengan ya 1 miliar dikali 6. Berarti 1 miliar tadi di 1 miliar dibagi 6, 1 miliar dibagi 6 itu sama dengan lebih kurang 166,66666. Sudah dapat hasil ini. Kita gini, 166,6,6.
Sudah dapat, inilah 1 miliar itu dibagi 6 hasilnya 166 66 juta sekian-sekian gitu kan. Kemudian kan anak laki-laki tadi kan bagiannya 2. Ya, kalau kita hapus ini, anak laki-laki kan bagiannya 2, ya kan? Kita hapus dulu ini. Laki-laki kan bagiannya 2. Maka dikali anak laki-laki ini dikali 2. Anak laki-laki. Setiap anak laki-laki kali 2. Dan setiap anak perempuan dapat ini. 166.666.666 perak rupiah. Ya, kalau anak laki-laki dikali 2 sama dengan 33,333. Nah, 333. Ini kan? Itu bagian anak laki-laki. Setiap anak laki-laki mendapatkan 333.333.000 rupiah. Nah, maka kemudian pertanyaannya berlanjut. Yang anak pertama, yang anak laki-laki pertama itu wafat. Sudah wafat. Maka kalau dia wafat, sudah siapa saja ahli warisnya. Nah, ya kan? Kalau dalam kasus ini tadi kan disebutkan dia wafat. Nah, yang pertama sudah dapat tadi jatahnya berapa? 333 juta. Udah. Dia wafat, ini hartanya. Nah, ini harta warisannya dari orang tuanya. Kemudian kalau dia punya harta yang lain, ya kan? Maka ditambahkan dengan ini. Maka dia ketika wafat meninggalkan seorang anak perempuan, yaitu cucu ya, anak perempuan ini posisinya. Anak perempuan, siapa saja ahli warisnya? Kalau cuma ini, maka anak perempuan ini mengambil alih semua harta orang tuanya. Karena pada dasarnya anak perempuan memang mendapatkan 1/2. Ya kan? Anak perempuan ini mendapatkan 1/2. 1/2 lagi kan tersisa. Siapa mengambilnya? 1/2 lagi diambil oleh anak perempuan juga. Itu dengan bab, ini dalam bab rod ya. Harta itu diberikan juga kepada dia. Jadi intinya Pak, anak perempuan mengambil harta seluruhnya. Oke, ini sudah selesai. Anak yang kedua, anak perempuan tadi mendapatkan 166,6,6. Ini harta anak perempuan didapatnya dari ayahnya yang wafat. Kemudian ketika wafat, di sini disebutkan dia cuma punya anak perempuan dan anak laki-laki. Anak laki-laki. Maka udah, ini total harta ini dibagi 3, karena anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Dibagi 3 menggunakan kalkulator. Setelah dibagi 3, anak laki-laki mendapat 2 bagian. Hasilnya dibagi 3 berapa? Maka anak perempuan mendapat 1 bagian. Jadi kemudian ini pertanyaan lagi. Kemudian anak ketiga, anak perempuan hidup. Yang ketiga itu anak perempuan hidup punya anak laki-laki 3 orang. Kenapa hidup? Maka anak laki-lakinya ini tidak mendapatkan apa-apa karena ibunya masih hidup. Adapun yang keempat, anak laki-laki tadi dia gila, kan? Anak nomor 4 gila. Gila, maka dia mendapatkan berapa tadi? 3,3 sekian, 333 juta sekian dia dapat. Maka kalau dia gila, maka harta ini diberikan haknya, itu hak si anak yang gila ini. Kemudian siapa megang hartanya? Dipegang oleh keluarga yang bisa dipercaya, yang digunakan untuk keperluan anak laki-laki yang gila ini. Itu digunakan seperti biaya kehidupan, biaya macam-macam lah ya, digunakan untuk anak yang gila ini. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila penyampaian kami terlalu panjang. Insya Allah langsung kami upload. Karena ini tangkapan layar, insya Allah ringan videonya, insya Allah cepat ya. Mungkin itu saja. Terima kasih semua sahabat Al-Qari yang menonton. Semoga bermanfaat kepada yang menanya secara khusus dan kepada umat Islam di Indonesia secara umum. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.